Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa dengan saya untuk sebuah video diskusi yang seru dan menarik. Kali ini video yang akan saya bahas adalah video dari seorang pendeta muda yang tampan, ganteng. Dia lulusan S2 sekolah teologi. Siapa lagi kalau bukan pendeta Arom. Nah, di sini ada yang kepanasan. Ternyata mereka dipuja-puja oleh Derni Simatupang dan juga yang lain-lain. Dalam diskusi ini, Derni Simatupang seolah-olah tidak terima, tidak ikhlas, dan mengatakan bahwa Arom adalah seorang pendeta yang botol. Botol di sini tahu sendiri kepanjangannya ya Pak ya. Botol adalah singkatan ya, yang menyatakan bahwa selama ini ngapain pendeta Arom kok bisa tersesat katanya. Tetapi jawaban yang bagus dari pendeta Arom di sini, dia sabar, tegar, dan menyatakan bahwa dia udah siap untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan bulan ini ya. Mudah-mudahan semua orang yang pandai seperti Arom bisa menjadi mu'alaf. Ingat, hidayah tidak turun ke sembarang orang. Kalau orang itu memang sudah tertutup pintu hatinya dan ridho ilahi, atau tertutup akal sehatnya, dia tidak akan mau mu'alaf, tidak akan pernah mu'alaf. Tapi pendeta Arom diberi hidayah, artinya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbebas dari neraka jahanam. Baik, inilah kemarahan yang luar biasa dari Derni Simatupang terhadap pendeta Arom yang sudah menjadi mu'alaf. Selamat menyaksikan. Mungkinkah Elohim itu, Tuhan itu menciptakan manusia tanpa hubungan suami istri? Hubungan suami istri? Bisa lah. Itulah Yesus datang ke bumi. Udah selesai. Ngapain lagi? Kayak mana kalian ini teman-teman muslim? Maksudnya Bang Arom ini. Makanya kau dodong kali ini, kayak gini aja kau sampai di sini otakmu. Kan kutanya tadi. Tadi kan kutanya, bisa nggak Tuhan menciptakan manusia? Ini saya ngomong garis bawah ya. Menciptakan. Yang diciptakan berarti diciptakan, berarti dijadikan. Iya. Bisa nggak Tuhan Bisa. semesta alam yang maha kuasa ini menciptakan manusia tanpa bapak? Bisa. Adam dan Hawa dicetaknya tanah itu, dibentuknya. Adam dan Hawa Tadi. tanpa bapak dan ibu. Mungkinkah Tuhan ini bisa menciptakan manusia tanpa bapak? Iya. Oke, Bisa. siapa? Apa artinya dia maha kuasa kalau dia tidak mampu melakukan apapun? Siapa manusia yang diciptakan tanpa bapak itu? Adam dan Hawa. Loh, Adam dan Hawa itu tanpa ibu dan bapak. Siapa manusia yang diciptakan tanpa bapak? Dia dua-duanya Adam dan Hawa. Siapa Adam rupanya dan bapak si Hawa. Adam? Adam Siapa rupanya bapak dagingnya Adam? itu tanpa Siapa? orang tua, tanpa bapak dan ibu. Nah, aku tanya Bu Darni, siapakah yang diciptakan Tuhan tanpa bapak? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tanpa Melkisedek bapak juga. dan ibu. Melkisedek nggak ada bapak mamanya. Tanpa bapak dan ibu. Yang saya tanya, Nggak bersilsilah Melkisedek. sebentar, itu kan tanpa bapak dan ibu. Siapakah manusia yang diciptakan tanpa bapak? Siapakah manusia diciptakan tanpa bapak? Iya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tanpa ibu dan bapak. Sarupa doi emang. Beda, Tanpa Mang. bapak dan mama sama itu. Beda. Jadi Bu Darni nggak mau jawab kan? Kali kau. Bu Darni nggak mau jawab. Padahal Kau ada. ini udah aku jawab. Apalagi? Loh, ada yang diciptakan tanpa bapak. Jadi menurutmu siapa? Selain Adam dan Hawa dan Melkisedek siapa? Jadi Yesus itu diciptakan tanpa bapak. Yesus itu wujud daripada Elohim, firman Dilahirkan. Elohim yang datang ke bumi Iya, untuk misi tapi, penyelamatan. Makanya Bu, kau botol. Itu aja kau nggak tahu.
Sebentar. Di situ aja pun kau nggak tahu, makanya kau jatuh. Nggak perlu keras-keras. Ih, keras sama kau orangnya. Kau sekelas pendeta kau aja gugur. Botol kau, botol. Sebentar. Sekelas Yang pendeta kau kayak yang gitu datang, kau. sebentar. Di mananya kau bikin otak kau itu? Di dengkul kau itu kau bikin otakmu itu. Aku aja nggak ada sekolahku, tapi mengenal aku bagaimana kau Elohim lama-lama itu. ya, tapi bau-bau pribadi kau binatang juga, Bu. Lama-lama. Saya udah baik-baik yang ngomong. Tapi kau dari tadi kau kalau di begitu total pun seluruh pendeta kau itu di binatang lebih binatang kau. Kau Bebas sebagai nih orang ngomong sebagai apa, umat bebas. Kristen kau nggak ada Bebas. yang mau kau pantulkan di tengah-tengah Bebas. rumahnya Orang Islam. mau ngomong apa, Malah kau pula bebas. yang jatuh. Botol kau itu. Bebas. Kalau aku nggak binatang aku masih kuat pendirianku, nggak Bebas. bisa digoncang oleh Bebas. setan-setan. Bebas. Para penyesat nggak bisa aku Bebas. digoncangkan. Bebas. Total. Bebas. Biar kau tahu itu. Nggak ada Bebas. otakmu. Bebas, Ibu. Entah apa yang kau pelajari. Bebas. Iya. Bebas. Ini Apalah kau pelajari coba? kenapa kau nyerang Sungguh pribadi? sangat mengecewakan. Dibilang enggak sih. Lucu kau ini. Botol, sungguh sangat Orang botol aja kau diskusi. manusia kayak gitu. Tapi Sekelas nyerang pendeta pribadi. bisa kau gugur. Lucu. Nggak malu kau sama Bu Darni ini. Nggak malu kau sama Bu Darni yang tak bisa tergoyahkan. Ngapain aku malu samamu? Malu dong. Sekelas pendeta kau. Ternyata kau hanya koin gitu, hanya koin mau kau inginkan. Gara-gara kau meninggalkan Yesus gitu. Kenapa malu samamu itu kenapa? Malu lah, aku aja sekelas hanya ibu biasa, seorang ibu Kau- Darni kau bukan di dalam kelasku. keluarga yang hanya Kau bukan sebagai kelasku. manusia biasa, tidak Bukan mempunyai kelasku, sekolah, Darni. tapi tidak bisa digoncangkan oleh si blender, apalagi sekelas Juma, nggak bisa aku digoncangkan. itu hakmu. Kau terus kelepek-kelepek kau, saking botolmu, nggak tahu kau bagaimana Yesus itu. Iya, kau yang paling tahu, bahkan sampai kau tahu pun nggak tahu kalau dia dilahirkan tanpa bapak. Yesus itu wujud daripada Elohim. Dilahirkan tanpa Dia bapak. bukan diciptakan, dia dilahirkan karena apa? tanpa Sementara. bapak. Dia sementara Dilahirkan. saja di muka bumi ini. Arong Dilahirkan. botol. Hah? Dilahirkan tanpa bapak. Yesus ini hanya sementara di bumi ini, nggak Dilahirkan selama-lamanya. tanpa bapak. Sekarang dia di mana? Bukan di bumi dia Dilahirkan busuk tanpa mati bau bapak. bangke. Jawabannya Enggak. itu. Yesus sekarang Jawabannya berada di kerajaan itu. surga, berkuasa. Matius 28 ayat 18. Jawaban pertanyaan Dia kita. penentunya manusia kelak di akhir zaman, menghakimi Jawaban dunia pun pertanyaan Yesus. tadi. Jawaban Itu aja pertanyaan- kau nggak tahu, makanya kau botol kau, jatuh Jawab- kau dari Tuhan Yesus. Jawaban Harusnya kau pegang itu ayat Jawaban itu ya. pertanyaan kita Yesus itu. akan menentukan penghakiman di dunia ini, bukan di Bani Israel. Jawaban pertanyaanku tadi, ada nggak manusia yang diciptakan tanpa bapak? Adam dan Hawa beserta dengan Adam dan Hawa Melkisedek. itu. Lain jangan kau samakan dengan Yesus. Yesus itu yang datang merendahkan diri turun ke bumi. Dia itu awalnya itu firman Elohim. Dia bukan manusia berdosa. Dia bukan manusia seperti para nabi. Bukan. Yesus ini yang datang dari surga. Yesus ini firman Elohim. Wujud Elohim turun ke bumi. Arong botol. Ya, iya boleh terserahmu mau bilang. main pribadi, main fisik, nggak boleh gitu lah itu. Aku sama Aram aja. Kalian gak usah ikut. Ya bukan loh, orang menilai gitu loh, nggak boleh Biarlah gitulah orang menilai. pribadi. Biarlah orang menilai. Biarkan, Si Adam aja nggak panas. biarkan. Biarkan. Aku juga memuaskan keterangan. Tapi sebelumnya itu dulu ya, Bersama sebelumnya dengan ya, Adam. nggak itu sebelum lanjut, inilah teman-teman ya, ahlak orang-orang yang Kristen dengan udah mualaf, ya jelas. Kristen katanya ajaran kasih, tetapi membotol-botolin orang yang udah mualaf. Lanjut. Enggak, kau tengok Yesus. Yesus menghancurkan burung-burung mereka, jualan-jualan Berarti mereka. tidak ada ajaran kasih, ajaran radikal, Mereka radikal Kristen. tidak menuruti kehendak Elohim. Begitu juga dengan Arom. Ini perlu juga ini dia apa? Diberikan nasihat. Setelah sudah diberikan nasihat, udah dia kan sudah Islam. Ngapain lagi? Sekarang kita kan mau diskusi. Iya, kan mau diskusi, tapi kenapa pribadi mulu yang kau serang? Gimana mau diskusinya? Aku hanya begini ya, apa ya? Dipelajari si Arom ini selama dia menjadi pendeta. Ya ini makanya kita Otaknya ditaruh di mana? Nah, Gitu pikiranku. itu makanya Bu,
Bu Darni, saya hormatin ibu loh, karena ibu kan yang lebih tua dari saya. Tapi tolonglah bahasanya nggak seperti itu, jadi enak diskusinya. Kalau kau marah boleh marah, memuaskan Nggak apa-apa emosiku, marah. memuaskan emosiku. Setelah udah hari ini, besok ya udah urusan kau lah. Kan udah yakin kau kan memang udah muslim. Kalau udah muslim kau ya itu kan pilihanmu. Sekarang ini aku menuntaskan ini terakhir kali aku marah-marah samamu, itu aja. Ya nggak apa-apa, marah-marah lah, nggak apa-apanya, itu haknya ibu. Kalau mau mendoakan yang buruk pun haknya ibu, mau mendoakan Kepenuhan yang Roh baik pun Kudus ini, Bu haknya Dani ibu. ini lagi kepenuhan Roh Kudus nih. Iya, Yesus juga bisa marah-marah kok. Yesus aja Tuhan bisa marah. Apalagi aku sebagai manusia yang berdosa, bisa dong marah. Tapi Tuhan Oh, berarti itu kan Yesus Maha Pengasih. mengajarkan amarah ya? Tuhan Bukan, kan Maha Yesus Pengasih. itu, Gini loh, Pak Bu. Rom, Yesus Gini, itu Bu. kan, Bang Hos, kenapa dia marah? Ada apanya? Karena dia manusia, Ada Bu. sebabnya gitu. Karena dia manusia punya sifat marah, Bu. Yes, waktu dia turun ke bumi sebagai manusia, dia marah. Apalagi dia aku manusia. memang manusia biasa. Ya, karena aku dia memang manusia berdosa. Jadi gini, Bu. Sifat manusia itu ada marah, ada malu, gitu. Ada senang. Ya, Bang itu Arom, aja. ku tanya kau dulu, apa sifat manusia itu bisa menghakimi kelak di akhir zaman? Bisa. Oke, penghakiman yang dilakukan itu karena banyak umatnya yang tidak percaya dia manusia. Makanya dia harus bertanggung Di mana jawab. ayatnya? Di mana ayatnya penghakiman Yesus tidak percaya umatnya dia manusia? Mana ayatnya? Oh, itu memang bukan di Alkitab. Itu dia. Berarti kau ngarang, bacot. Kalau aku ada ayatnya, Yohanes 9 ayat 39. Yesus Yohanes akan 1. datang ke dunia 2 Yohanes untuk 1 ayat 7. menghakimi. 2 Yohanes 1 ayat 7. Tadi kan kau bilang karena dia sebagai manusia marah, sebagai manusia dia menangis, sebagai manusia dia lapar. Sebagai ilahi, bisakah manusia itu menghakimi kelak di akhir zaman seperti Yesus? Ayatnya Yohanes 9 ayat 39 bisa. Dia hanya Para nabi sebatas- aja nggak bisa. Dia hanya Para nabi sebatas aja nggak ada menghakimi. datanya menghakimi Dia kelak di akhir sebatas zaman. menghakimi Nggak ada. di dunia, Bu, itu. Hah? Nggak ada di surga dia menghakimi. Oh, makanya kau jatuh dari kekristenan dari Tuhan Yesus gara-gara botol lah kau. Betul. Nggak apa-apa. Gara-gara botol. Nggak apa-apa. Kalau kau tahu ini Yesus akan menghakimi dunia, ayatnya dunia, bukan Bani Israel loh, Ya, Arom. dunia bukan surga, dunia bukan surga, nggak salah itu. Ngapain pula kau dihakimi di surga? Ih, botol kali kau, iya. Ih, Loh. memang betul-betul botol kau, pantas kau keluar kau, pantas kau tinggalkan Yesus karena Dunia botolmu itu. itu Masa pula menghakimi. ada pula di surga penghakiman? Gila kau. Dunia itu, penghakiman dunia itu untuk orang-orang yang masih hidup, belum mati. Setelah kematian itu ada penghakiman dan dia nggak berhak atas penghakiman. Pantasan lah kau, Arom, jatuh karena botol kali pun kau. Nggak apa-apa, Itu aja pun nggak tahu kau di surga Nggak pula kau bilang apa-apa. penghakiman. Nggak apa-apa. Yang dihakimi ya manusia yang berdosa ini, yang tinggal di muka bumi ini yang dihakimi. Betul, Orang-orang di surga itu betul. kudus. Betul, Nggak perlu itu. dihakimi orang-orang yang di surga. Jul, nice, Jul. Main jahanam-jahanam aja tok nih, gila kali bah. Nggak apa-apa, udah biarin lo blender. Geri kali ajaran kasih ya, ngeri ah. Jadi gini, Bu Darni, ayat itu penghakiman di dunia untuk orang-orang yang masih hidup bernyawa. Iya, sekarang di mana Setelah dalilnya kematian, manusia seperti setelah Yesus bisa kematian, menghakimi dunia? setelah kematian, penghakiman itu enggak lagi Di sama gaspol dia. dulu tab layarnya guys. Ini Penghakiman mau itu rungkat kayaknya. Ayo di gaspol, sama jangan sampai Bapak, rungkat. kembali kepada Bapak. Penghakiman itu bukan sama dia hanya menghakimi di dunia. Selesai. Memang di dunia yang dihakimi. Iya. Emangnya ada rupanya di surga dihakimi lagi? Setelah kematian, Botolnya itu anak ini, di mana lagi ada di surga penghakiman? Hanya sekali penghakiman, gak ada dua kali, Arom. sebentar dong, gantian ya. Itu aja pun kau gak bisa, Arom. Ya, Aduh, aku entah nggak bisa apalah kau memang. pelajari. Selama Makanya ini, selama aku kau jadi nggak ngerti. pendeta, entah Iya. apalah kau pelajari. Betul. Makanya, Iya. ya, sebentar ya. Datanya kan dia menghakimi seluruh dunia ini, dia yang menghakimi. Itu untuk orang-orang yang masih bernyawa, yang masih hidup. Jadi setelah kematian itu ada lagi hari pembalasan, Bu, namanya. Nah, hari pembalasan atau antara orang yang akan masuk neraka atau masuk surga itu hanya Bapak yang bisa menghakimi. Gitu. Dia nggak ada lagi berhak di situ.
Karena haknya dia menghakimi itu pada saat di dunia saja. Setelah mati bukan dia lagi yang menghakimi. Gitu loh Bu Darni. Justru setelah mati lah dihakimi, Arom. Itu kalimat Aneh kau ini. ayat Makanya itu Yesus kalimatnya. akan datang, semua mata akan memandang. Betul. Katanya. Itu masih hidup kan? Kenapa hanya Yesus yang dikatakan ayat seperti itu? nggak Kenapa nggak peduli. dikatakan Musa akan datang, semua mata akan memandang? Kenapa? Karena Musa itu manusia biasa. Kenapa hanya Tuhan Yesus yang kayak gitu, yuk? Yesus akan datang, semua mata akan melihatnya, memandangnya. Bayangkan itu. Masihkah kau ragu lagi? Bukan ragu. Jadi gini, kita kan harus artikan dulu. Kenapa sih dia datang lagi? Gitu. Kenapa sih nggak yang lain yang datang? Karena gini Bu. Karena Apalagi jawabanmu? ada Kenapa nggak yang lain datang? Sebentar. Ada perselisihan antara kematian dan tidak kematian. Jadi ada orang yang beranggapan dia mati, ada orang yang beranggapan dia tidak mati, melainkan dia diangkat langsung oleh Elohim ke surga. Gitu. Nah, karena nabi-nabi ini, utusan-utusan ini dimuliakan oleh Tuhannya. Pada saat diutus dipilih itu, Tuhan berserta dia. Dia tidak akan meninggalkan utusannya. Bahkan dihina pun tidak boleh. Bahkan dilempar batu, dilempar kotoran pun tidak boleh. Apalagi dibun-bun. Itu nggak menghendaki Tuhan gitu loh. Nah, nanti penghakiman itu dia bertanggung jawab atas orang-orang yang menganggap dia mati terbunuh. Gitu Bu. Makanya penghakiman itu Mana hanya ada datanya di itu? dunia. Mana datanya? Loh, data yang Ibu bawa tadi, dia akan menghakimi dunia. Gurunda, Kalau Assalamualaikum sudah dikatakan warahmatullahi wabarakatuh. menghakimi dunia, berarti dialah Tuhan itu. Bu Darni, dunia itu untuk orang-orang yang masih hidup, Bu. Dia hari pembalasan. Orang mati pun akan dibangkitkan dan akan dihakimi. Biar tahu kau, Arom. Sebentar, Apa yang kau saya pelajari sebelum selama ini? selesai. Segitu botol lah kau. Data yang Ibu bawa itu, dia akan menghakimi dunia. Memang seluruh dunia dia akan hakimi ketika kedatangannya yang kedua kali. Tetapi untuk apa? Itu yang harus kita perdalam. Kedatangan dia yang kedua kali itu menghakimi orang-orang yang masih bernafas, yang masih bernyawa. Tetapi setelah kematian, itu ada lagi penghakiman, Bu. Dan Berapa dia kali rupanya penghakiman, Arom, nanti di akhir Loh. zaman? Penghakiman itu, akhir zaman itu hanya sekali pada saat hidup. Terus Ketika Yesus datang, Ya setelah udah. kematian akan setelahnya ada lagi, penghakiman mana ayatnya? Mana datanya? Jadi gini. Tunjukkan datanya, jangan congor aja kau. Kenapa? Santai aja lu. Ya mana lah datanya? Slow Mana? ya, slow. Jadi gini, kalau saya compare dengan firman Tuhan yang lainnya, Al-Quran contohnya, dia ada alam barzah, yaumul hisab. Nah, pada saat dihisab, kan ada diciptakan neraka dan surga, Bu. Ya, diciptakan neraka dan surga. Bahkan orang Islam pun tidak bisa langsung masuk surga, akan melalui hisab yang dijanjikan oleh Tuhan. Dihitung amal perbuatannya dan amal keburukannya, itu dihitung. Nah, itu bukan Yesus yang menghitung, Bu, tapi Bapak yang punya kuasa lebih di situ. Bukan Yesus lagi. Yesus itu di data yang Ibu bawa tadi akan menghakimi dunia. Memang seluruh dunia akan dihakimi oleh dia, Bu. Tapi sebatas itu, nggak lebih. Cukup dunia aja. Alam setelah dunia dia nggak bisa menghakimi, Bu. Karena dia punya Bapa. Gitu, Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita menyimak, Bang. Saya titip satu dalil untuk Dindaron, boleh? Silakan Bang Juma. Yohanes 5 nomor 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi. Dalam bahasa Yunani kategoreo, membuat tuduhan di hadapan Elohim sebagai hakim, kamu di hadapan Elohim.
Yang mendakwai kamu, yang akan menghakimi kamu nanti adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi Yesus bersaksi bahwa orang-orang yang datang pada kaum Bani Israel yang berkiblat kepada Torah, kata beliau, jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi, mendakwai kamu di hadapan Tuhan. Izin Bang Juma. Yang mendakwai kamu di hadapan Tuhan itu adalah Musa, bukan aku. Lanjut. Izin. Data yang Bang Juma bawa itu kan pada saat pengajaran Yesus. Data yang Bu Darni bawa itu setelah kebangkitan Yesus. Jadi nggak bisa bawa itu. Nah itu Bang Juma pun Jangan bawa itu Bang Juma. Nggak bakal Salah. Ini Bang Juma berbicara pun di hadapan BTL. Tuhan. Sabar dulu. itu bukan akhir zaman Bang Juma. Itu berbicara Iya, terkait di hadapan Tuhan. Tapi gini loh Bang Juma. Bang Juma Jangan kan harus tahu. menyangka. Bang Juma kan harus tahu kalau Kristen itu nggak pernah namanya connect dengan pengajaran Yesus. Nah, kecuali kalau itu alasannya, iya. Iya, jangan bawa itu. Makanya saya dari tadi nggak mau bawa itu. Tapi ini benar-benar Yesus mengatakan di hadapan Iya. Tuhan, bukan aku yang menghakimi kamu. Tapi Musa. Betul. Udah saya cuma Nggak titip bisa ayat bawa- itu aja, silakan. Iya, nggak bisa bawa Lanjut, data lanjut, itu lanjut. sebenarnya Bang Juma. Pasti Lanjut. diputar lagi, muter-muter. Iya, lanjut. Datanya Bu Darni aja nggak apa-apa. Makasih Bang Juma sebelumnya. Jadi itu ya Bu Darni, data yang Bu Darni bawa itu nggak salah. Dia menghakimi seluruh dunia. Itu benar Bu. Tapi penghakiman itu sebatas dunia. Nggak lebih dari dunia Bu. Setelah manusia tidak bernafas, mati. Bang setelah Aron, menghakimi dunia Tuhan atau nabi atau manusia biasa atau hamba? Bu, kalau menghakimi manusia itu, manusia biasa pun bisa Menghakimi kelak di akhir zaman untuk dunia ini Nah, siapa? Tuhan kah? betul. Manusia kah? Nabi kah? Hamba kah? Siapa? Kalau saya menyebutnya tetap sang utusan yang sebelumnya pernah diutus. Karena murid-muridnya bertanya, "Guru, kapankah kedatanganmu yang kedua kalinya?" Itu nubuatan yang sudah pasti dan yang harus terjadi. Makanya dia harus datang lagi kedua kalinya. Di Matius 7 itu kalau nggak salah, tentang hari penghakiman. Dia bercerita. Jadi itu nggak masalah, karena penghakimannya dia datang kembali, itu untuk dunia penghakimannya. Nggak lebih dari itu, Bu. Nggak lebih dari itu. Karena Tuhan nggak mungkin turun langsung ke dunia buat orang-orang yang bernafas ini, yang bernyawa ini bisa ngelihat dia, itu nggak mungkin. Tapi setelah kematian, baru dia bisa menghakimi. Tuhan langsung yang menghakimi. Gitu loh, Bu. Bila Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Data pun nggak ada. Loh, datamu tadi udah jelas. Ayatnya di perjanjian lama. Di perjanjian lama, bukunya Yahudi mengatakan, Tuhanlah hakim. Nah, Betul, Tuhan. Dialah yang akan membalaskan Betul. setiap perbuatan orang. Betul. Ya udah, Betul, di perjanjian baru, Betul. Makanya. Yesus, Tuhan Betul. Yesus lah hakimnya. Betul. Yohanes, Betul. kenapa dia hakimnya? Betul. Karena Betul. dia adalah Betul. wujud daripada Betul. Elohim itu. Betul. Wujud Betul. daripada Elohim di perjanjian Betul. lama. Betul. Digenapi di perjanjian baru. Dialah nanti kelak di akhir zaman untuk menghakimi. Jadi jangan kau bilang ada lagi menghakimi nanti selain Yesus. Nggak ada lagi. Hanya Tuhan Yesus kita itulah hakim untuk Sebentar. dunia ini. Makanya tadi, Bu, kalau Ibu bawa ke perjanjian lama, kalimatnya Tuhan Elohim yang menghakimi. Jadi gini, makanya tadi yang kutanya tadi di awal tadi, benar nggak sih Tuhan ini maha kuasa, Bu Darni? Benar, kata Ibu. Benar nggak sih Tuhan ini bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Benar, kata Ibu. Bisa nggak sih Tuhan ini menciptakan manusia tanpa bapak? Benar, kata Ibu. Tapi ketika kutanya, siapa sih manusia ini yang diciptakan tanpa bapak? Ibu nggak mau jawab. Gitu. Ku jawab dari tadi, Bah. Apa Satu, yang- Adam dan Hawa. Kedua, Melkisedek. Kalau Yesus beda. Yesus itu adalah yang turun, dia firman Elohim. Bukan dia yang dia manusia, dilahirkan kan? itu seperti persetubuhan antara ayah dan ibu. Iya, tapi dia laki-laki manusia, wanita. kan? Bukan. Yesus itu ya kan yang merendahkan diri. Elohim itu mengosongkan diri, merendahkan diri, turun ke bumi, Oh. menjadi manusia melalui kelahiran dari perawan Maria. Begitu. Betul. Jangan kau samakan Yesus.
Betul. Beda kelas, Bung, beda kelas. Betul. Itu kan di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, mengosongkan diri sebagai hamba, mengambil rupa sebagai manusia hingga taat sampai mati di kayu salib. Itu betul. Ada datanya, ada datanya. Cuman kan ujilah setiap roh yang datang. Nah, data itu, cerita itu make sense nggak sama perjanjian lama bahwa Tuhan itu tidak serupa, tidak ada yang bisa serupa dengan dia baik di langit dan di bumi. Itu kalimat pertamanya, kunci pertamanya kan itu. Makanya aku tadi sama ibu tadi kan, bisa nggak manusia diciptakan tanpa Bapa? Bisa, kata ibu. Siapa yang diciptakan tanpa Bapa itu, Bu? Nah, ibu nggak mau jawabnya. Dijawab loh Bang Arom. Apa? Yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, Adam dan Hawa. Tanpa Satu. Bapak? Tanpa bapak. Iya, Adam dan Hawa tanpa bapak. Adam dan Hawa itu tanpa bapak dan ibu, Bu. Ya sekarang aku tanya kau siapa lagi? Menurutmu siapa? Kalau kau bilang kan kau yang bawa data. Sekarang siapa? Yang keluar Kau dari siapa? Meki itu siapa? Yang keluar dari Meki itu? Iya, Yesus ini kan yang datang merendahkan diri. Dia Iya. datang sebagai hamba. Bu, yang keluar dari Meki itu siapa? Iya, Yesus memang keluar dari vagina Maria. Ya udah, kan. Tapi Ibu dia kan merendahkan diri. Dia sebelum lahir ke bumi ini apa dia, Arom? Sebelum dia keluar dari vagina Maria, apa dia? Pertanyaan. Sekarang ku tanya kau, sebelum dia menjadi manusia, siapa Yesus ini? Nggak tahu kau kan? Makanya kau botol. Nah, itu. nggak Di situ apa-apa. kau jatuhnya. Nggak apa-apa. Sebelum Yesus datang ke bumi ini, apa dia? Nggak apa-apa, aku dibagi. Dijawab dulu. Sebelum, jangan kau hanya memikirkan lahirnya saja. Tapi kau sebelum dia lahir, apa dia? Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ada berani para nabi ngomong kayak gitu. Umur para nabi aja 100 tahun. Oh, Nah, ini Sulaiman katanya tuh- sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Rambut Siapa pirang yang akan gantian datang? dong. Ya Tuhan ngomongnya Yesus. gantian. Aduh, rambut pirang gantian dong Salomo pun, ngomongnya. Salomo bukan sebelum Abraham ada bilang. Salomo. Di mana ada Salomo akan menghakimi kelak di akhir zaman? Ada data? Bentar, tadi bahas sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Iya, semua kriterianya loh. Jangan hanya di situ aja. Jangan kau Gini. comok-comok hanya satu aja. Sebentar. Tadi penghakiman sudah ku jawab. Sekarang kau bahas lagi. Belum ada kau jawab. Tadi kau bilang Hmm. akan ada lagi penghakiman setelah nanti kepenghakiman yang dibuat oleh Yesus. Mana datanya? Tunjukkan. Biar semua orang baca 925 penonton. Biar dia dengar. Di mana lagi ada setelah penghakiman Yesus? Mana? Ketika Bang Juma bacakan Yohanes 5 tadi, kau mau percaya nggak? Biar ku buka kalau kau percaya ayat itu. Iya, itu kan pengajarannya pada saat itu. Bukan dibilangnya nanti kelak di akhir zaman. Bukan. Makanya gini loh, Bu. Makanya gini, Bu Darni, aku ikutin jalan pikiranmu. Sebentar, makanya satu-satu kita bahas. Ini kan membahas kata Yesus. Pada saat pengajaran yang itu kau percaya kan? Itu karena Yesus yang ngomong sendiri bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Oke ya. Kata Salomo juga menegaskan, sebelum tiang langit ini, garis langit ini digariskan, dia sudah ada. Sama, Bu, pernyataan itu. Jadi segala utusan, semua utusan Tuhan, itu memang sudah ditetapkan. Karena dia yang maha tahu. Dia tahu semuanya, apapun yang akan terjadi di muka bumi ini dia tahu. Karena dia yang menciptakan. Dia sutradaranya. Dia yang punya skenarionya. Dia nuliskan semuanya. Ketentuan, ketetapan itu sudah ada di tangannya semua. Gitu loh. Jadi kalau pembahasan itu, siapa yang berani ngomong begitu? Ya Salomo berani ngomong begitu. Karena memang faktanya seperti itu. Di Islam berani ngomong seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad, tiang surga itu, depannya itu ada nama dia. Berani ngomong begitu. Karena memang utusan wajar.
Karena utusan itu ketetapan dari Tuhan. Aku sudah menetapkan dia sebagai utusanku, sebagai penyambung lidahku. Nggak masalah itu. Nggak masalah menurut saya. Kalau utusan mengaku begitu, nggak masalah. Nggak ada yang salah di situ. Gitu loh. Aku dulu. Kita baca dulu buku Yesaya ya. Tadi kan kau bilang masih ada penghakiman kedua. Nah, ya, Yesaya ini ya, nabi orang Yahudi ya. Di dalam Yesaya 66 ayat 16. Sebab Tuhan akan menghakimi, menghukum segala yang hidup. Tuhan ya, Tuhan. Jelas itu di perjanjian lama. Bu, coba tunjukkan dulu, Bu. Coba tunjukkan dulu. Apanya? Enggak. Coba tunjukkan dulu. Ya kau tengok Alkitab Yesaya 66 ayat 16. Sebentar, tunjukkan dulu di mana Apanya? kau bawa Yahudi, di mana Tuhannya Yahudi itu bergelar Kristus itu di mana? Tuhan, enggak, sekarang ku tanya gini, di perjanjian lama Tuhan Elohim yang menghakimi kelak di akhir zaman. Udah? Ini. Elohim ini siapa Nih. sih Elohim ini? Iya, itulah Tuhan mereka, Yahweh. Ya, Elohim tunggu, ini gak usah kau siapa? banyak cerita dulu, Arom. Elohim Dengarkan ini dulu. siapa? Udah? Elohim ini Di sini tadi kan kau bilang ada lagi hakim yang kedua, Elohim kan kau ini bilang. siapa? Nah, di dalam Elohim perjanjian ini- lama, Elohim ini sebentar siapa? dulu. Elohim ini siapa? Tuhannya bangsa Israel, orang Yahudi. Bukan Tuhanmu rupanya. Sama, Tuhanku juga. Ya kenapa jadi ngomong bangsa Yahudi? Bilanglah Tuhanku gitu. Iya, Tuhanku juga itu. Makanya, Bang Banyak Arom, Tuhanmu, bukan 2 kali penghakiman maksudku menjelaskan. Kan tadi kau bilang 2 kali penghakiman. Jadi kau salah. Jadi nanti juga di perjanjian baru, yang di akhir zaman kelak nanti, Yesuslah penggenapannya penghakiman itu. Karena dia yang nyata. Dia adalah wujud Elohim yang nyata. Yang akan kita lihat, yang akan berhadapan dengan dia kita. Sebentar. Itu ya. Jadi jangan kau bilang 2 kali penghakiman, kau salah. Sebentar. Dia saya itu penghakiman di dunia rupanya. Iya dong, semua di mana ini? Penghakiman Coba. di mana ini? Coba dibaca dulu. Oke, nih. Kita baca lagi yang lain. Mazmur 7 ayat 12. Elohim adalah hakim yang adil dan Elohim yang murka setiap saat. Yesaya dulu Bu Dani, Yesaya dulu. Sama, Yang lain. Yesaya sama Mazmur serupa Enggak. itu. Ini Jangan kitab Yesaya Taurat, dulu. Zabur dan para nabi nih. Ini kitab Saya para dulu. nabi. Jangan lari-lari. Pembahasannya ngawur ini kemana-mana. Jadi- Sekarang kan yang menghakimi sekarang siapa? Kan Elohim kan? Kenapa Yesus juga menghakimi kelak di akhir zaman? Benar, Karena benar. dia wujud Elohim. Udah nih. Yesus kan wujud Elohim. Ya, Di situ kau selesaikan nggak tahu, dulu Bu kalau kau tahu Darni, itu, Arom, 16 nggak sampai mungkin kau tinggalkan 23 Yesus. Itu Bu Darni. maksudku. Izin biar teman-teman di bawah menyimak, dapat ilmu. Jelaskan Yesaya 66 itu dari 16 sampai 23 Bu Darni. Di mana itu dia Tuhan menghakimi? Silakan Bu Darni. Ini Yesaya 66 ayat 16. Sebab baca ya, sebab Tuhan akan menghakimi. Di sini udah Tuhan menghakimi. Di mana menghakiminya itu di mana? Itu Menghakimi, menghukum segala yang hidup. segala yang hidup. Masa itu aja kau nggak tahu sekelas pendeta kau, Arom? Harusin data itu di mana menghakiminya? Dia menghakimi, Tuhan akan menghakimi yang hidup. Siapa yang hidup? Kau juga nanti aku dihakimi oleh Tuhan itu. Tuhan itu penguasa alam semesta ini. Penguasa. Jadi alam jangan semesta kau ini bilang ada siapa? dua menghakimi, tidak. Penguasa alam semesta ini siapa? Ya, Elohim, Yahweh. Kok Elohim Yahweh? Sebutannya. Yesus itu bilang. Yesus di perjanjian baru. Nah, jadi Tuhan ganti dia itu, maksudnya. Elohim itu wujudnya Jangan Yesus ngomong gitu, di perjanjian jangan baru. ngomong gitu. Tuhan semesta alam yang menghakimi itu, Tuhan semesta alam itu siapa? Yang menghakimi Tuhan semesta alam itu. Iya, Macam Tuhan mananya semesta- kau menghakimi Tuhan semesta alam? Tuhan Yang semesta menghakimi alam ini manusia kan- yang hidup ini, siapa? sebentar. Tuhan semesta alam yang disebut oleh orang Yahudi itu Hashem, disebut juga Elohim, disebut kemana-mana. juga Kok Yahweh. Yahudi sih? Jangan ke Yahudi nanti Bang Billy naik ini. Nah, sekarang di perjanjian baru wujudnya Yesus. Ah, itu dia. Sebentar. Jawab yang benar lah. Tuhan semesta alam ini katanya yang mau menghakimi kita ini, Tuhan semesta alam ini siapa sih? Nah, itulah yang nyata nanti di akhir zaman, Tuhan Yesus wujudnya Hashem. Wujudnya Hashem.
Ya, wujudnya Hasem, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada lagi. Hasem, Tapi Elohim. kalau ku bawa ketika pengajarannya Yesus. Kenapa kau sekarang lari ke situ? Jangan kau lari-larikan. Tadi kan yang kau bilangnya 2 kali penghakiman. Sebentar, ini Kau kan datamu nggak ada 2 kali penghakiman. Ternyata cuma sekalinya penghakiman kelak di akhir zaman. Nggak ada 2 kali. Kau cabut dulu percakapanmu itu. nggak bisa, Maksudku. nggak bisa, nggak bisa. Karena Mana dia datamu 2 kali penghakiman mana? karena dia saya itu pengertiannya bahwa orang-orang yang itu Aduh, akan dihakimi sekarang Arom, sekarang tunjukkan, jelaskan di mana nanti kelak di akhir zaman 2 kali penghakiman. Mana datanya? Bu, ya saya itu untuk orang-orang itu dihakimi atas perbuatannya di dunia ini. Itu loh. Iya sama aja. Kau pun kalau tukang cabul kau, nanti kan akan dihakimi Tuhan. Kalau kau pembun-bun, kalau kau menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, nanti kan akan dihakimi Tuhan yang kelak di akhir zaman. Siapa itu? Iyalah Tuhan Yesus. Udah, jangan kau bilang 2 kali masa penghakiman. Itu yang harus kau cabut. Nggak bisa dicabut karena dia saya itu. Sekarang tunjukkan datamu 2 kali penghakiman. Penghakiman keduanya mana datanya? Jadi menurut Ibu Darni, setelah kematian itu udah nggak ada penghakiman. Setelah kematiannya penghakiman. Setelah kematian penghakiman mana datanya? Iya, dan dibangkitkan lalu dihakimi. Setelah kematian ada penghakiman mana datanya? Setelah kematian lalu Yesus akan bangkit kembali. Lalu Yesus akan membangkitkan semua orang yang mati di dalam kubur. Lalu dia akan menentukan siapa yang masuk surga atau enggak. Mana dia yang menentukan masuk surga atau enggak datanya? Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Apalagi lagi ayat yang aku cari. Ini ngomongin lagi. Lalu satu ini 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah Yesus. Kita harus siap sedia, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia, kepada Yesus yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Gak ada lagi hakiman yang kedua, gak ada lagi penghakiman kedua. Jadi setelah kematian itu tidak ada penghakiman. Ya itulah nanti penghakiman. Sekalinya penghakiman, Bang Arom. Di dunia aja. Di akhir zaman nanti, iya di dunia, di surga mana ada penghakiman? Ada ajanya kau. Di surga itu tempat kita berbahagia bersama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Maksud saya memang gini, maksud saya itu sebelum ada yang masuk surga dan neraka itu ada penghakiman lagi, maksud saya itu. Iyalah setelah kematian lah nanti. Setelah datang Yesus. Setelah kematian ada penghakiman. Iya. Yesus itu kan kita udah mati nih, udah mati. Datanglah Yesus. Datanglah Yesus. Nah, semua yang mati di dalam kubur akan bangkit. Mau diapakan? Bukan mau dibawa ke surga, bukan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti perintah-perintahnya, itulah yang dibawanya. Yang tidak percaya kepada Yesus, nah itulah yang dihakiminya. Itulah yang dibuangnya ke neraka. Nanti ngomongin percaya pada Dia itu nanti ngomongin. Ya harus dong. Harus. Nanti dulu, belum ke sana, belum. Ini kematian dulu, penghakiman dulu. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari ke sana-sana dulu. Jadi sekali ya penghakimannya di akhir zaman, nggak ada 2 kali. Sebentar. Jadi ketika Dia datang itu orang-orangnya udah mati, maksud Ibu, langsung dibangkitkan gitu. Iyalah. Ketika Yesus datang, semua orang yang di dalam kubur akan bangkit. Ada datanya itu. Tunggu ku carikan. Aku soalnya nggak hafal, tapi aku tahu di benakku ada itu. Mau nggak Bu Darni? Saya bantu Bu Darni, Matius 19:28 Bu Darni, saya bantu. Saya bantu Matius 19:28. Diskusi Hatuha besok malam kali ya. Kita Hatuha boleh di room ini, boleh di room siapa. Mau tema apa Bu Darni? Ya terserah aja.
Yang penting menguatkan iman Budarni kita. aja, dari Budarni aja mau tema apa? Ya Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan, no comment. Yesus adalah Yesus Tuhan. Ini kan, ini roomnya kan room penyesat. Yesus bukan Tuhan. Enak aja. Iya dong. Padahal Tuhan Yesus Emang itu Yesus Tuhanku. bukan Tuhan? Tanya Bang Tuhan Arom, Yesus Bang itu Arom, Tuhanku. Yesus Tuhan Aku orang bukan, Kristen. Sementara Udah, room ini Muslim. udah. Room Bang ini Arom, Islam. Yesus Yesus Tuhan bukan Tuhan. Kan room penyesat namanya ini. Diam dulu. Bang Arom, Itu. Yesus Tuhan bukan Bang Arom. Gini. Saya menghargai Kristenan karena saya juga lama lah, 35 tahun umur saya bukan. Tidak masalah itu. Saya menghargai itu. Yesus Tuhan menurut Budarni, menurut saya saat ini Yesus itu bukan Tuhan. Nah, nanti kita diskusikan itu. Iya. Saya cari waktunya. Nanti Ibu Dani siapkan data, saya siapkan data, menggunakan data. Tapi tolong nggak perlulah kita serang pribadi masing-masing ya Bu ya. Ya diskusinya enak gitu. Oke lah. Boleh ya? Semoga Pasti nanti orang-orang semoga Kristen nanti ini aku kalau nggak ada yang emosi, mualaf itu aja. ini pasti kepanasan tapi ya, gini, penuhan Roh Kudus. Bu Darni, saya minta maaf Apa? sama Bu Darni ya kalau ada salah-salah kata saya ya Bu. Enggak lah, kok minta maaf sama aku sama Tuhan Bu Darni Yesus yang lah, salah Bang dari Arom tadi minta ngebotol-botolin. Bu Darni yang salah. maaf. Oh, aku yang minta maaf, udah aku Nah botol-botol. iya, Nggak minta maaf apa-apa. lah. Kalau Nggak Bang apa-apa Arom lah. dari tadi nggak ada bikin salah. Aku yang Iya. emosi, ku bilang botol, botol, Nggak apa-apa. entah apalah. Nggak Iya, apa-apa Bu ya. Darni kayak Yesus pemarah. Nggak apa-apa. Itu kan lah. karena aku sebagai manusia biasa. Nggak apa-apa. Nanti kita uji tentang ketuhanan Yesus itu ya Bu ya. Temanya Oke. itu ya. Oke. Maaf ya Bu. Sebelumnya ya Bu. Ibu Darni ini saya anggap ibu saya lah pokoknya. Karena umur Ibu memang jauh di atas saya. 52 aku udah. Iya, iya. Kamu masih 36. Jauh di bawah. Iya. Jauh. Maaf ya Bu, maaf. Enggak Ya apa-apa. nanti kita diskusi santun aja, santun pakai data sesuai tema. Gitu aja Bu. Lanjut kalau mau Oke. sama Bang Juma silahkan. Enggak mau aku. Aku udahlah. Karena ini room penyesat. Yesus bukan Tuhan udah katanya. Apalagi mau dibahas yuk. Ya, Yesus kita bahas bukan ini, Tuhan. Dibantah Bu katanya. Darni, Bu Darni dibantah, Bu Darni dibantah. Kan sudah kubatkan dari tadi jawabannya sudah luar biasa. Di dalam kekristenan Yesus itu adalah Tuhan. Dia akan menghakimi dunia. Dia yang akan menentukan. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Itu salah satu, dia adalah Tuhan. Kalau dia Tadi bukan pertanyaan Tuhan, Bang Arom, apakah Elohim itu Kristus? apakah Elohim itu Kristus? Ya. Mana ada di Elohim Bentar, diurapi? Mary, Bang Gurunda mau masuk. Silakan Bang Zuma. Iya, maaf Dinda. Jadi kalau kita dengarkan orang Kristen berbicara terkait dengan imannya, itu sudah pasti Yesus Tuhan. Itu iman Kristen. Tapi kalau kita berbicara langsung nih kepada Yesus tanpa perantaraan Kristen, di mana Kristen ini kan tidak langsung dari Yesus, tapi mampir dulu di mejanya orang Roma Yunani, penyembah dewa-dewa, baru sampai ke Indonesia. Kalau Yesus yang langsung ditanya, Yesus, kalau ada orang bersaksi bahwa kau itu adalah Tuhan, apakah kesaksiannya dia itu benar? Apa jawaban Yesus? Jangankan dia, aku aja, kalau aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kesaksian Yesus yang harus menjadi acuan, bukan kesaksian orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini kan, saya katakan bahwa saudara kita Kristen ini adalah orang yang kemudian memberikan hidup mereka untuk menjadi Kristen berdasarkan pengajaran orang-orang Roma Yunani, bukan berdasarkan pengajaran Yesus langsung. Oleh karena itu, kalau Yesus ditanya dalam kitabnya saudara Kristen, Yohanes 5, nomor 31, maka Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Apakah Yesus ini utusan Tuhan, atau Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri? Itulah kesaksian yang paling top tier. Bukan kesaksian saudara kita Kristen.
dari kita Kristen ini kan bukan pengikut Yesus, cuman ngaku pengikut, tapi Yesus mengusirnya malah nanti. Nah, kembali lagi, kalau saudara kita yang ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Pasti. Kalau Maria yang melahirkan Yesus ditanya, apakah Maria itu Tuhan lu? Enggak. Bapak tirinya, Yusuf, si tukang kayu ditanya, apakah Yesus anak tiri kau itu Tuhanmu? Enggak. Ada-ada aja Bang Suma ini. Jadi yang menuhankan Yesus itu ya orang Kristen. Tapi Yesus sendiri, ibunya, bapak tirinya, sepupunya, tantenya, bibinya, opungnya, tulangnya, laiknya, itoknya, tak ada yang menyembah Yesus, tak ada yang menuhankan Yesus. Itu. Nah, sekarang Kristen tak ada di situ, Islam tak ada di situ. Kita ambil jalan tengahnya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus itu sendiri? Kesaksian Yesusnya jelas. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak betul. Tetapi kalau aku bersaksi tentang sesuatu, tentang diriku, untuk membenarkan kesaksianku itu, maka Bapakku yang memutuskan perkaranya. Nomor 37-nya. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat dia, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Nah, apa kesaksian Bapak tentang Yesus? Yesus mengatakan begini, Yohanes 17:8, nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Nah, jadi Yesus bersaksi, engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal aku, satu natur. Mengenal aku satu natur, bukan mengenal aku dua natur. Apa satu natur itu? Rasul, utusan Tuhan. Itu kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Bagaimana kesaksian Bapak tentang si Rasul? Ya, Yesus mengatakan, Bapak mengatakan berdasarkan Yesus, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan, mengutus ke bumi ini seorang nabi, seorang rasul lahir tanpa ayah namanya Yesus. Berarti kesaksian Bapak, Yesus adalah utusannya. Kesaksian Yesus, dirinya adalah utusannya, maka yang benar di sini adalah kesaksian Yesus itu rasul. Adapun kesaksian saudara kita Kristen, oh dia memang manusia ketika di bumi, tapi setelah di atas dia bukan lagi manusia. Itu kesaksian bohongan. Kesaksian bohongan, itu kesaksian dogma, doktrin. Karena sudah terlanjur jadi Kristen, jadi mau tidak mau, suka ataupun tidak, mereka harus mati memperjuangkan itu. Nah, makanya kalau kita tanya nih, apa kesaksian Yesus tentang dirinya sehubungan dengan kekristenan? Apa kesaksian Yesus tentang Advent? Apa kesaksian Yesus tentang gereja? Apa kesaksian Yesus tentang Katolik? Apa kesaksian Yesus tentang Kristen, Protestan? Apa kesaksian Yesus tentang kitab Roma, kitab ini, kitab itu? Apa kesaksian Yesus tentang orang-orang di luar Yahudi? Itulah kesaksian yang betul. Itu sederhana kok itu. Sederhana. Jadi orang boleh mati memperjuangkan kepercayaan, keyakinan. Boleh. Tapi ada juga orang mati karena kepercayaan taklid buta. Dasarnya sekarang ini apa? Ya kesaksian Yesus dong. Karena Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri tanpa kesaksian Bapa, maka kesaksianku itu tidak betul. Nah, sekarang kesaksian Bu Darni kalau Yesus itu Tuhan, apakah disaksikan oleh Yesus? Apakah juga dipersaksikan oleh Bapa? Kalau iya, selesai kita. Berarti kami Islam yang salah. Silakan. Oke. Nah, satu. Di dalam Yohanes 9 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, melihat Elohim, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau ini, dialah itu. Luar biasa. Siapa berani ngomong para nabi mengatakan seperti itu? Mengatakan dia adalah Elohim. Satu. Yang kedua, lalu perempuan Samaria itu sewaktu datang ke sumur, ya, Yesus mengetahui suami daripada perempuan Samaria itu ada 5. Di situ makanya perempuan Samaria itu memanggil dia Tuhan. Oh, dia ini Tuhan, dia ini Nabi.
Karena dia mengetahui rahasia hidupku. Tahu rupanya Bang Juma rahasia hidupku kayak mana? Paling Bang Juma tanya-tanya tetanggaku, baru Bang Juma tahu rahasia aku bagaimana. Tapi kalau Tuhan tanpa dikasih tahu, tanpa diselidiki kiri kanan atas belakang, dia tahu apa rahasia hidupku. Begitu juga dengan perempuan Samaria itu. 2. Yang ketiga, Filipus. Filipus bertanya, di manakah Bapak itu, Guru? Bah, sudah sekian lama kau bersama-sama aku, Filipus. Kau nggak kenal kau Bapak itu siapa? Akulah dia. Orang Batak bilang, Auma, Jahobai, katanya. Luar biasa. Akulah dia. Sudah sekian lama kau, Filipus, bersama-sama dengan aku. Belumkah kau kenal Elohim itu? Akulah dia. 3. Yang keempat. Ya, yang keempat, orang Kristen mengaku Yesus Tuhan. Semua umat manusia, 1 Korintus 5 ayat 10, akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau dia utusan, kalau dia hanya hamba, kalau dia hanya nabi, enggak seluruh manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Enggak. Ya, karena dia Tuhan, maka semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Yang keempat. Yang kelima, Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Di akhir zaman ya. Di akhir zaman. Hanya Tuhan yang membangkitkan di akhir zaman. Kalau dia sekelas nabi, utusan, atau hamba apalagi, atau manusia apalagi, takkan mungkin dia bisa membangkitkan kelak di akhir zaman. Yang kelima ya. 6. Wih, banyak kali loh. Banyak kali. Dah. Yang keenam. Apalagi? Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang akan datang. Jelaslah hanya Tuhan Yesus yang akan datang, tidak ada yang lain. Para nabi apalagi, enggak kelasnya itu, ya. Kalau enggak Yesus menentukan, enggak akan datang dia. Di akhir zaman hanya Tuhan Yesus yang akan datang. Jelas. Udah 6. Hanya 6 ini aja, aku enggak bisa digoyahkan loh, enggak digoyahkan guys. Makanya aku tetap di dalam pendirianku, Yesus adalah Tuhan. Dan aku sampai hari ini setia menunggu kedatangannya. Karena kami akan nanti melihat wajah Tuhan kami itu yang sebenarnya. Kami akan melihat muka dengan muka. Yang mana nanti kami lihat, itulah wujudnya Elohim itu di dalam Yesus. Duduk di kursi, duduk di sebelah kanan Elohim. Di sebelah kiri mana ada kosong? Enggak ada. Karena Elohim itu roh yang tak kelihatan, wujudnya yang kelihatan. Itulah siapa? Yesus. Berbahagia kami orang Kristen. Silakan. Iya, sekali lagi itu imannya orang Kristen, itu imannya orang Kristen, bukan imannya Yesus. Kalau Yesus imannya jelas. Jadi kata Yesusnya gini, firman yang kau dengar dari aku, firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas kok itu. Jadi adalah satu kebodohan jikalau kita putar kasetnya berkata, aku adalah Soeharto, penguasa Indonesia, aku adalah presiden. Lantas kemudian orang gila menganggap kaset itu adalah Soeharto dan presiden. Padahal si kaset hanya mengeluarkan suara berdasarkan apa yang berasal daripada si pemilik suara. Kasetnya bukanlah orang itu. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, bukan dari aku. Akulah Alfa dan Omega, itu bukan dari tubuh jasadku, itu dari Tuhanku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cuman modal mulut doang. Firman Tuhan dititip di mulutku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, Bu Darni, itu dari Bapakku yang telah mengutus aku untuk aku katakan dan kusampaikan. Dan firman-Nya itu adalah kekal. Enggak. Kau dong yang mengatakan itu kan mulut lo. Lul, aku kan udah bilang, yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Aku ini cuman kaset. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 7 nomor 28,
Waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, ia berseru, memang aku kamu kenal. Cie, orang-orang Yahudi mengenal Yesus nih tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Ya lucu ini. Memang kamu mengenal aku ini kaset. Kau kenal aku, tapi kamu tidak mengenal yang terekam suaranya itu siapa. Memang aku kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jedar. Orang berakal sederhana pahamnya. Dengan data seperti itu aja udah gugur kepercayaannya. Kalau yang hanya berdasarkan doktrin dan dogma. Tapi kalau sudah cangkangnya sudah sampai ke langit ketujuh, memegang kemudian kepercayaan nenek moyangnya yang tanpa dasar pijakan kuat itu, tak akan mungkin goyah. Karena iblis juga butuh pengikut. Jadi kalau hari ini Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya sudah. Lalu apa yang membuatnya orang-orang ini menuhankan dirinya? Apanya? Oh kuat, dia badannya kayak Hulk. Bukan. Oh dia bisa jalan di atasnya. Bukan. Membangkitkan. Bukan. Tapi apa? Ucapannya apa itu? Akulah Alfa dan Omega. Padahal Wahyu 1 nomor 1 jelas itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Cie. Cinta buta bertepuk sebelah paha. Jadi nggak ada. Kalau dikatakan barang siapa yang melihat aku dia sama melihat Bapa. Islam itu enteng kali. Itu ilmu tai gigi tuh yang kayak gitu. Siapa melihat Yesus melihat Tuhan, enteng kali. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ma'rifat. Sederhana kok itu, sederhana bagi orang berilmu. Allah mengatakan bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Berarti siapa yang melihat aku sama halnya melihat penciptaku. Siapa yang melihat lemari sama halnya melihat tukang lemari. Siapa yang melihat alam semesta ini sama halnya melihat penciptanya. Barang siapa yang melihat aku sama melihat, ya emang karena kau itu ciptaan. Dengan melihat apapun itu kita sama halnya melihat Tuhan, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Alamak, ilmu tai gigi. Jadi saudariku, kalau Anda punya agama tidak ada dasar pijakan kesaksiannya dari Yesus, ya udah, jangan ikut debat. Itu ajarkan di gereja aja, jangan ajarkan depan umum. Karena Yesus itu bersaksi tentang dirinya, tentang hidup kekal, tentang penghakiman. Kenapa dia diberi penghakiman? Kan jelas dalilnya. Dan Bapa memberikan kuasa penghakiman kepadanya sebab dia adalah anak manusia. Ketahuan. Bang Suma, kalau dikasih kuasa menghakimi, nah susun diri lo, gue hakimi pasti. Sayangnya yang dikasih kuasa itu Yesus. Yesus yang dikasih kuasa, maka dia yang berkuasa menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi orang yang tunduk kepada perintahnya dan orang yang mengaku tunduk kepada perintahnya, tapi yang diikuti adalah perintah iblis. Enggak, kayak gitu-gitu mah sederhana. Yesus turun ke bumi nih, sekarang hari ini di hadapan Bang Suma nih. Dia ngomong kayak gini. Hai Suma, ya paman, ketahuilah apa yang harus aku ketahui. Aku ini adalah Tuhan. Oh ye, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, aku percaya. Aku percaya. Tapi karena aku waras, pasti karena kewarasanku ini tahu persis dia sedang menyampaikan firman Tuhannya.
Kutanyalah dia, lu serius ngomong gitu? Yakin lo? Di saat engkau itu punya ekor, di saat kau itu punya kaki, tangan, gigi, dan seterusnya, kau ngaku Tuhan? Oh, masa Bang Suma nggak tahu sih? Sudah sekian lama kau belajar, Bang Suma. Sudah sekian lama kau mengikuti aku. Kau masih bertanya apakah aku benar atau tidak? Ini aku sudah mengucapkan perkataan Tuhanku. Makanya Yohanes 10, nomor 34, 35, 36, apa kata dia? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diberi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Bapa. Dan apa yang sudah diputuskan Bapa tidak bisa dibatalkan. Syalalalala. Makanya Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus menjadi Bapa, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Sederhana kok itu. 2025 kok masih ada yang mau menganggap makhluk keluar dari kuburan Tuhan, gimana sih? Jadi apapun yang terlontar dari mulutnya Yesus itu ucapan utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan apa? Di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, bukan Yesus dong, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya, dalam belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak selama zaman dahulu kala. Bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Tengok khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang telah dijadikan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yang melakukan mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan, apalagi mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan Elohim melalui perantaraan wakilnya, utusannya, dutanya, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih hebat daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi seorang Budarni. Bahwa kesaksianku itu, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang justru bersaksi tentang aku, kalau aku adalah utusan Bapa. Masalah generasi. Jadi bagi orang waras, ilmu-ilmu yang dalil-dalil yang dibawa Budarni itu hanya ya level tai gigi, nggak ada apa-apanya, nggak ada rasa-rasanya. Apa yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Jadi sekalipun kau mengatakan tidak ada Tuhan selain akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, orang berakal tidak akan mungkin datang menyembah Yesus, karena Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti kaset, sama seperti flash disk yang diputar. Bukan flash disk itu yang punya ucapan, tapi dia mengeluarkan ucapan itu. Sederhana kok itu. Kalau mau waras tapi ya, kecuali kalau mau gila berman ya terserah. Saya kira begitu, saudara-saudaraku, ya. Mudah kok itu untuk kita pahami. Yesus, I love Yesus, engkau adalah nabi, engkau rasul bagi Bani Israel. Maafkan jika masih ada anak keturunan Adam yang menganggapmu Tuhan, itu karena mereka terlanjur luka di dalam otak. Demikian. Jadi Bang Juma menolak semua apa yang aku utarakan. Padahal ini adalah tulisan-tulisan murid-murid, ya kan? Yohanes. Itu adalah murid paling terdekat dengan siapa? Dengan Yesus. Bang Juma, umur Bang Juma kurasa belum ada ya 50 ya. Belum ada ya. Ada umurmu 50 Bang Juma? Belum Ibu, tapi ingat Ibu, itu Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan penyesat itu sesama dengan Yesus. Oke, jadi memang sudah tua. Ini giliranku Bang Juma. Nah, tadi kan Bang Juma semua menolak perkataan-perkataan murid Yesus, sementara Yohanes ini yang bersama-sama dengan dia. Silakan. Namanya juga kalian tidak beriman kepada Alkitab, hanya untuk mengutak-acik Alkitab ini. Enggak apa-apa, namanya kita diskusi.
Yang tadi 6 ya, tadi sudah 6. Sekarang yang ke-7. Markus 2 ayat 10. Yesus bisa menghapus dosa dunia. Bisa rupanya nabi menghapus dosa dunia. Bisa rupanya manusia biasa. Bisa rupanya utusan. Bisa rupanya hamba menghapus dosa dunia. No, nggak bisa. Hanya sekelas Tuhan baru bisa menghapus menghapus dosa dunia. Yang kedua, yang ke-8. Tadi udah 6, 7, 8. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud daripada Elohim itu. Ada rupanya para nabi atau utusan atau nabi. Para nabi adalah wujud daripada Elohim. Enggak ada. Karena enggak apa? Enggak sekelas dengan Tuhan Yesus. Yang ke berapa sekarang? 9. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu, katanya. Emangnya siapa berani para nabi ngomong aku dan Bapa? Kayak akulah. Walaupun aku paling hebat di kota Medan ini, mana mungkin aku berani mengatakan aku dan Bapa satu, aku dan Elohim satu? Oh tidak. Yang berani mengatakan itu karena dia penguasa. Lalu yang ke-10, Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia, katanya tadi sama Filipus. Aku penguasa kota Medan ini. Mana berani aku ngomong akulah Elohim? Enggak berani aku. Getar pun mulutku, walaupun sekelas apa kejagoanku, kekayaanku di kota Medan ini, takkan mungkin aku berani. Ya, yang ke-11, Yesus akan menyediakan tempat. Yesus berkata, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Di mana sekarang berada Yesus? Di surga. Di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga dan akan menyediakan tempat bagi kami. Mana ada para nabi ngomong berani kayak gitu? Ada berani para nabi ngomong seperti itu? No, gak berhak dia, gak punyanya surga itu. Hanya Yesus yang berhak, karena dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta ini. Yang ke-11, ke-12. Matius 5 ayat 20. Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Mana ada para nabi ngomong berani mengampuni dosa orang? Enggak ada berani. Yang ke-13. Matius 9 ayat 6. Yesus mengampuni dosa lagi. Kembali ya di ayat itu. Lalu dikatakan lagi Matius 5 ayat 21. Ahli Taurat itu menyatakan Yesus itu menghujat Elohim. Karena Yesus mengatakan dosamu diampuni. Apa kata ahli Taurat ini? Siapa ini yang mengampuni dosa? Hanya Elohim, hanya Hasem, katanya. Tapi ini Yesus kenapa bisa mengampuni dosa? Salah satu karena itulah dia dihujat. Mengatakan menghujat Elohim, menghujat Hasem. Karena itulah dia maka disalibkan. Karena dia mengaku mengatakan dosamu diampuni. Baca itu di ayat Matius 5 ayat 21. Orang-orang ahli Taurat itu terheran-heran. Kenapa bisa anak ini mengampuni dosa? Mengampuni dosa. Sementara yang bisa mengampuni dosa hanya Hasem, katanya. Lalu, kenapa dikatakan aku adalah utusan Bapa? Iya dong, dia utusan Bapa. Karena dia datang dari surga. Dia datang dari sang firman itu. Datang mengosongkan diri. Datang mengambil rupa manusia. Datang ke bumi ini untuk misi penyelamatan dunia. Para nabi nggak bisa melakukan itu, Bang Joma. Nggak bisa. Hanya Tuhan sekelas Tuhan. Sebenarnya Elohim yang mau turun ke bumi. Karena Elohim adalah penebusmu. Ada ayatnya di dalam Yesaya. Bagaimana dia mau turun? Dia tak kelihatan, dia tak bisa terhampiri. Maka dia mengutus dirinya, mengutus firman-Nya menjadi manusia. Turun ke bumi. Luar biasa, ayatnya 14. Masih banyak lagi. Tetapi kalian menolaknya, kalian mentertawakannya. Itu seperti, apa kata Bang Juma tadi? Itu ayat-ayat yang Ibu Darni bawa itu seperti kayak mencongkel-congkel gigi aja katanya. Ya itu bagi Bang Juma. Karena kalian tak percaya. Nyatanya kelak di akhir zaman Tuhan Yesus yang datang untuk menyelesaikan semua ini, masalah yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi sampai hari ini aku deal masih tetap Yesus adalah Tuhan. Bukan seperti judul yang ada di room ini, Yesus bukan Tuhan. Karena yang buat ini adalah di luar dari kekristenan yang menolak Yesus adalah Tuhan. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau di undang-undang kita ya dikatakan di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya room ini yang membuat ini ditangkap seharusnya. Tapi karena di Indonesia ini adalah mayoritas, suka-suka hati kalian lah membuat judulnya. Tapi nggak apa-apa lah. Itulah ya, sudah ada 14
data yang saya bawa bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Yang paling luar biasanya, Yesus mengetahui rahasia perempuan Samaria itu. Dan Yesus juga mengetahui siapa si Petrus. Sewaktu dia menggebu-gebu, aku paling depan, kata si Petrus. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, dia mengetahui Petrus ke depan akan menyangkal dia. Udah, gantian Sebelum ayatnya, ayam buat berkokok ganti 3 lagi. kali, engkau sudah menyangkal aku, kata Yesus. Itu karena dia Tuhan. Dia mengetahui apa yang ada di hati orang. Sudah 2 tadi ya. Tadi perempuan Samaria. Tahu dia 5 suami perempuan itu. Dari mana tahu dia? Barusan dia bertemu dengan si perempuan Samaria itu. Tapi dia tahu suaminya ada 5. Bayangkan, satu suami pasti itu berhubungannya lama dulu. Putus, nyambung lagi. Suami kedua, pasti lama itu. Putus, nyambung lagi. Sampai 5. Kok tahu Yesus sampai 5 suaminya? Mana ada ditanyanya ada kiri kanannya? Enggak. Karena dia Tuhan. Sama dengan Petrus. Dari mana tahu dia Petrus itu akan menyangkal? Karena dia Tuhan. Begitu Bang Juma. Silakan. Iya. Kalau yang kayak begitu, nampak kali kan harusnya Bu Darni itu bilang gini, mana ada Tuhan seperti itu? Mana ada Tuhan seperti itu? Tapi Bu Darni lucu, mana ada nabi seperti itu? Levelnya nabi rupanya Tuhan ya. Kalau yang terkait dengan hal-hal seperti itu, Bu Darni, Nabi Isa alaihissalam utusan Tuhanku mengatakan, "A'unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum." Nabi Isa tahu apa yang kamu makan di rumahmu, apa yang kau simpan di rumahmu. Meskipun Nabi Isa tidak datang ke rumahmu, beliau tahu. Beliau tahu kenapa? Dia utusan Tuhan, Cak Ayu. Dibilang Yesus itu hebat. Level Isa alaihissalam, tanah liat loh, tanah liat ditiupnya. Hidup jadi burung. Tepuk tangan untuk Nabi Isa. Tapi apakah orang berakal akan menyembah dia? Hah? Membangkitkan orang mati Nabi Isa itu. Tapi apakah orang berakal akan menuhankan dia? Tidak. Karena itu bagi Tuhan cuman ece. Tuhan kok cuman selemah itu. Cuman bisa membangkitkan orang mati doang. Satu. Itu pun biiznillah. Atas izin Tuhannya. Berdoa dulu dia. Alamak. Lalu kemudian kita ini ingin menyembahnya. Kemana akal ini? Sesakti apapun Yesus. Ku bilang dari tadi. Yesus datang ke bumi dan berkata, "Wahai Bang Suma." Ya paman. Aku yang menciptakan alam semesta. Tidak akan membuat saya jatuh cinta untuk menuhankan dia. Tapi jatuh cinta bahwa dia adalah Rasul utusan Tuhan. Oh wajib. Wajib kami menjunjung tinggi Yesus itu. Kami memuliakan beliau. Masya Allah. Jadi kalau Yesusnya datang, Bang Suma, ya paman, aku loh yang menciptakan alam semesta. Aku yang mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia loh Bang Suma. Dan aku yang akan menjadi hakim nanti. Ya saya beriman, Cak Ayu. Saya beriman. Tetapi dia sebagai manusia yang diberi kuasa itu. Bukan Tuhan. Tuhan kok kayak Yesus, selevel Yesus. Gimana ada Tuhan kayak begitu? Tidak cocok. Manusia Yesus itu yang mulia ini jadi Tuhan gak cocok. Dia adalah manusia. Tuhan kita itu wow, gak bisa digambarkan. Ini udah jelas-jelas jadi bayi, diobok-obok sama orang, kok dibilang Tuhan. Adapun mujizat-mujizatnya kan dia udah katakan, kesaksianku lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Seorang Bu Darni. Bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan, seluruhnya. Pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Titik. Bagaimana dengan perkataannya? Yohanes 12:49 itu loh. Yohanes 14 nomor 24 itu loh. Jelaskan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau Yesus mengatakan sesuatu yang dahsyat, itu bukan dari dirinya. Kan tadi sudah dibilang.
Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Lah bagaimana kalau Bu Darni yang bersaksi tentang Yesus? Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri itu tidak benar. Melainkan Bapaklah yang membenarkan, memberi validasi terhadap kesaksiannya. Itu baru betul. Jadi saudariku, kami tidak mengatakan bahwa Anda harus seperti kami. Anda harus seperti Dinda Arom. Enggak. Tapi setidaknya wong Anda perhatikan hidup dunia ini sementara loh. Hidup kekal itu nanti di sono. Kalau kita salah memahami dalil, bahaya. Kalau kita lebih mengedepankan doktrin, bahaya. Coba, Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48 itu. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan, perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jelas kok itu. Ada enggak penghakiman? Ada enggak ucapan Yesus untuk menyembah dia? Ada enggak ucapan Yesus kemudian untuk menjadi Advent, menjadi Kristen, menjadi Katolik? Ada enggak? Ada enggak ucapan Yesus untuk menyetarakan dia, menghakikatkan dia, mengatakan dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diri? Ada enggak? Ada enggak pernyataan-pernyataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ucapan-ucapan Yesus kayak gitu, enggak ada. Jadi, ketika Yesus berkata bahwasanya dalam Yohanes 12:48 itu, ingat, belum ada perkataan kitab Wahyu. Belum ada perkataan 13 surat Paulus. Belum ada perkataan pengantar-pengantar Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu enggak ada. Sementara yang menjadi hakimnya adalah perkataan-perkataan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Bahaya ini. Bahaya. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang telah. Telah itu berarti sudah. Bukan perkataan yang muncul belakangan dari Paulus, dari Lukas, bukan, tapi perkataan yang telah aku sampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Jadi kami umat Islam itu kuat. Kami tidak akan goyah dengan surah-surah Paulus, dengan ungkapan-ungkapan orang di Pulau Patmos itu kami tidak goyah, karena itu bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu adalah ucapan-ucapan yang Yesus sampaikan sebelum terjadi tragedi penyaliban kepada penggantinya. Itulah ucapan Yesus. Dan ucapan itu yang akan kelak menjadi hakim. Ada nggak Islam di situ bisa dihakimi? Nggak bisa. Kenapa? Yesus selama 3 tahun melakukan penginjilan, konsentrasinya hanya kepada mahasiswa yang bersilsilah dari darah Yakub. Ente berkata, engkau diutus untuk Bani Israel. Ente mau menghakimi gue? Macam-macam lu ya. Kenapa dikatakan menghakimi dunia? Karena kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31, dunia sedang dihukum. Dunia sedang dihukum. Sekarang juga dunia dihukum. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Kenapa dia menghakimi dunia? Karena ajaran menyembah, menuhankan, mempelintir ajarannya itu sudah mendunia. Agama Kristen, Katolik, Advent sudah mendunia, mengajarkan manusia menyembah dirinya. Maka dia datang menghakimi dunia. Bukan menghakimi Yerusalem aja. Kenapa? Karena Yerusalem itu hanya sebagian kecil yang menolaknya. Yang besar itu yang mendunia. Advent, Katolik, Protestan, Pantekosta, itulah yang sudah mendunia, yang akan dihakimi oleh Yesus. Dan kisi-kisi penyalibannya, kunci jawabannya sudah dibocorkan. Apa itu? Yohanes 12 nomor 48. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Itu udah jelas kok. Yang menjadi kata kunci jawaban penghakiman Yesus ketika ia datang adalah ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada kaumnya, kepada umatnya. Hai kau 12 murid Yesus, dengarkan. Bila mana kau kedapatan ketika Yesus datang ternyata kau keluar dari bangsa Israel mengajarkan Injil, maka tunggulah kau akan dilemparkan ke dalam api neraka.
Kata Yesus di dalam Matius 24, 25, nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk. Enyahlah engkau ke dalam api neraka jahanam kekal bersama dengan iblis dan para malaikatnya. Kalau ada 12 murid di antaranya keluar dari Yerusalem, di luar daripada domba-domba yang sesat, mengajarkan ajaran Yesus, maka siap-siap aja akan dihakimi. Kenapa? Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada kalian. Apa pesan guru kalian kepada kalian? Kamu dilarang keluar Yerusalem, kamu dilarang ke bangsa lain, bahkan masuk ke kota Samaria aja kalian dilarang, melainkan kalian hanya diperintahkan kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Kapan kalian keluar dari sono, kalian akan dihakimi oleh Yesus. Yang Advent ini bukan Yesus ngajarin, bukan. Tidak ada kesaksian Yesus tentang Advent, itu nggak ada. Malah ketika ada orang calon Advent datang, anakku sembuhkan oleh Tuhan. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba. Betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu ibu. Kamu memang anjing yang makan sampah. Silakan mendapatkan apa yang kamu kehendaki. Ya sembuh anaknya. Jadi pengikut nggak? Enggak. Gimana mau pengikut Yesus hanya untuk domba? Sehingga begitu Bu Darni. Jadi kalau misalnya ibu menjual Yesus itu Tuhan, silakan. Itu hak ibu. Negara ini menjamin kok untuk setiap bangsa warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kami juga punya hak menjalankan agama kami. Bahwasanya penyembah-penyembah dari manusia itu disebut kufur. Dan kami pun diajarkan kemudian dalam agama kami untuk bersiar, untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Dan tidak ada dalilnya di kitab Anda, Tuhan itu hanya Yesus. Itu celakanya itu di situ. Jadi silakan dengan imannya ibu, kami dengan iman kami. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu makhluk Tuhan yang bertuhan kepada Tuhan yang benar. Hanya saja dia akan turun menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Yesus malu di hadapan Bapa karena banyaknya orang yang menuhankan dirinya padahal dia tidak pernah mengajarkan itu. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena menjual nama Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Tralalalala. Lanjut. Dari kunci G, dari cocok bang, nadanya bang, dari kunci G bang. Cantik itu, enak. Dari kunci G. Saya biasanya dari kunci set. Biasanya. Lanjut. Demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Luar biasa kemarahan dari Simatupang. Dia sangat kecewa ya. Mungkin waktu itu dia mengidam-idamkan bahwa di debaters Kristen akan muncul bibit unggul untuk menghantam para debater Islam ya, para apologet Islam ya. Tetapi hidayah turun kepada Pendeta Arum sehingga dia menyatakan dirinya Muslim ya, mualaf gitu. Dan dia sudah menyiapkan sarung, kopiah, dan ternyata dia juga udah potong ataupun udah hitam ya. Jadi aman. Besok dia akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, kita sebagai umat Muslim, kita berbahagia mendapat tambahan saudara baru, apalagi dia seorang apologet Kristen yang lulusan S2 sekolah teologi. Dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi macan dari syiar Islam kita. Selamat untuk Pendeta Arom. Dan kasihan tadi Derni Simatupang langsung disehak ster sama Bang Suma. Dia tidak bisa ngomong apa-apa ya. Perbedaannya otak Kristen dan otak Muslim sangat berbeda. Kalau kita umat Muslim ada yang murtad, silakan. Itu adalah pilihan dia sendiri, artinya nikmat Allah dicabut. Dan kalau ada orang Kristen yang mualaf, Kristen teman-temannya marah-marah, padahal dia tidak tahu bahwa hidayah turun dan dialah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka jahanam. Itulah Derni yang mungkin sudah tertutup dan ditutup nikmat kehidupan kekal. Dan dia sekarang sedang diberikan nikmat dunia. Ingat, nikmat dunia.
Demikian sahabat Dua Sudut Pandang, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi untuk rekan-rekan Kristen yang lain. Semakin cerdas orangnya, pasti dia akan bisa memilih dan memilah mana pencipta dan mana ciptaan. Sampai ketemu lagi untuk video saya yang selanjutnya. Kalau Anda ingin membantu saya, silakan kirimkan kuota Anda ke nomor ini. Berapapun bantuan kuota Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.